Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 246 sampai bab 250. Wali Kota Aston, tidak ada orang yang sempurna. Saya percaya di bawah bimbingan Wali Kota Aston dan Nyonya Tiara, putra Anda pasti akan bisa berubah. Dev juga mengagumi Willy secara pribadi. Brad bisa menjadi seperti ini pasti karena Willy sibuk bekerja dan melupakan hal lainnya. Dia hanya fokus pada pekerjaannya, dan tidak mendidik putranya dengan baik, maka membuat Brad menjadi sosok yang arogan dan berlagak seperti ini. Segera, Fitra mengantar Brad kembali ke rumah, lengan Brad sudah diperban dan dibalut. Setelah Brad masuk, dia melihat Dev dan Juan, namun dia tidak merasa heran karena Fitra sudah memberitahukan kepadanya. Ayah, Brad memanggil Willy dengan gemetar. Bocah bajingan, saya akan membunuhmu. Willy mengangkat kursi dan hendak menghantamkannya pada Brad. Brad yang ketakutan langsung bersembunyi di pojok, dia sepertinya sangat takut pada Willy. Willy, apa yang kamu lakukan? Tiara bergegas menarik Willy, dan memberi isyarat kepada Brad agar Brad segera naik ke atas. Wali Kota Aston, kamu jangan terlalu emosi, Juan juga maju dan membujuknya. Namun pada saat ini, Willy yang memegangi kursi tiba-tiba pandangannya menjadi gelap dan langsung jatuh ke lantai. Perubahan mendadak ini tentu mengagetkan Tiara dan Juan. Willy, Tiara berteriak panik lalu berkata pada Fitra, cepat bawa ke rumah sakit. Tunggu, Dev melangkah maju dan meletakkan tangannya pada kening Willy. Tiara menatap Dev dengan bingung, dan saat itu Juan teringat kalau Dev adalah seorang tabib. Nyonya Tiara, Dev adalah seorang dokter, biarkan dia memeriksanya. Juan menjelaskan kepada Tiara. Tiara mengangguk, dia masih ragu-ragu pada Dev, keningnya sudah berkeringat dingin. Setelah Dev memeriksa Willy, raut wajahnya menjadi sangat serius, dan keningnya mengernyit. Dev, apakah keadaan Wali Kota Aston sangat parah? Melihat ekspresi Dev, Juan sedikit panik. Kalau sesuatu sampai terjadi pada Willy, di mana lagi bisa menemukan pemimpin seperti dia? Wali Kota Aston baru saja pingsan karena marah, bukan masalah besar. Dev menggelengkan kepalanya, saat ini Dev mengkhawatirkan hal lain. Ada seseorang yang menggunakan teknik membangkitkan jiwa di dalam tubuh Willy. Dan ini membuat Dev yakin kalau orang yang melakukannya adalah investor berjanggut yang tadi berjabat tangan dengan Willy. Dan adapun efek dari teknik membangkitkan jiwa sudah terbukti. Orang yang terkena teknik ini akan kehilangan jiwanya untuk sementara dan menjadi mayat berjalan bagi mereka yang menggunakan teknik ini. Dan tujuan investor berjanggut itu melakukan teknik membangkitkan jiwa ini pasti karena pengembangan lahan yang ada di bagian selatan kota. Selama Willy ada, mereka tidak bisa melakukan sesuai dengan keinginan mereka. Karena bukan masalah besar, kalau begitu bangunkan Wali Kota Aston. Juan merasakan kepanikan Tiara, dan dia mendesak Dev membangunkan Willy agar Tiara merasa lega. Dev mengangguk, dia menitik filtrum Willy dengan ringan, dan Willy perlahan-lahan membuka matanya. Willy, kamu sudah sadar, mengagetkanku saja. Tiara melihat Willy yang sudah sadar akhirnya menghembuskan nafas lega. Willy membuka matanya dan tatapannya sedikit kebingungan, apa yang terjadi padaku? Kamu pingsan, dari awal sudah kuingatkan agar kamu tidak meluapkan emosimu seperti ini. Tapi kamu tidak mau mendengarnya. Untunglah ada anak muda ini di sini. Kalau tidak saya tidak tahu harus berbuat apa. Tiara berkata sambil memapah Willy. Willy tidak bisa tidak melirik Dev, dan berkata dengan terkejut, anak muda kamu juga bisa ilmu kedokteran. Sedikit-sedikit, Dev menganggukkan kepalanya. Wali Kota Aston, Dev tidak hanya bisa sedikit, dia ini sangat hebat. Penyakitku juga disembuhkan olehnya. Juan berkata pada Willy dengan bangga. Bagaimanapun Dev akan menjadi putranya di masa depan. Ini juga hal yang membanggakan keluarga Tanaka. Benarkah? Masih muda? Tidak disangka ya. Willy juga tidak terlalu menganggap serius perkataan Juan. Ingin belajar ilmu kedokteran itu tidak bisa dilakukan dalam semalam. Melihat Dev yang baru berusia 20 tahunan. Wajar saja kalau dia mengerti sedikit tentang ilmu kedokteran. Tapi kalau mengatakan dia seorang ahli, Willy tidak percaya, tapi dia juga tidak memperdebatkannya. Juan, siang ini makanlah di sini, saya akan menyiapkan makanan untuk kalian.
Tiara berkata pada Juan. Nyonya Tiara, tidak perlu repot-repot. Juan bergegas berkata dengan sungkan. Juan, merepotkan apanya? Ayo duduk dan temani saya main catur lalu nanti sore temani saya minum. Willy melambaikan tangannya pada Juan. Juan yang melihat itu juga tidak menolak lagi, dia duduk dan menemani Willy bermain catur. Dave menonton dari samping, dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus memberitahu Willy tentang teknik membangkitkan jiwa yang digunakan padanya. Setelah berpikir sejenak, Dave membuat keputusan untuk memberitahu Willy, kalau tidak Willy akan dimanfaatkan oleh para investor dari Futua itu. Wali Kota Aston, ada satu hal yang ingin kuberitahukan kepadamu. Dave buka suara, anak muda, ada masalah apa? Katakan saja. Willy menjawab tanpa menoleh padanya. Saat saya memeriksa tubuhmu tadi, saya menyadari ada seseorang yang melakukan teknik membangkitkan jiwa dalam tubuhmu. Ada orang yang ingin memanfaatkanmu, dan kemungkinan orang itu adalah para investor dari Futua tadi. Dave berkata dengan jujur. Setelah Dave selesai berbicara, Willy mengangkat kepalanya dan menatap Dave. Dia meletakkan bidak catur yang ada di tangannya dan berkata dengan serius, anak muda, sudah zaman apa ini, kamu masih mengatakan teknik membangkitkan jiwa atau apapun itu, untuk apa berpura-pura, bukankah ini terlalu tidak berpengetahuan? Willy sebagai orang nomor 1 di kota Surau, dan memimpin masyarakat, dia tentu tidak akan percaya pada perkataan Dave, tentang hantu dan dewa, semua itu hanya tipuan. Juan yang mendengar perkataan Dave seketika menjadi serius, dia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri sehebat apa kemampuan Dave saat berada di Yayasan Sahara, kalau tidak melihatnya sendiri, tidak akan ada orang yang percaya. Dave, apakah yang kamu katakan benar? Kamu yakin? Juan bertanya pada Dave. Dave menganggukkan kepalanya. Juan yang melihat Dave mengangguk juga segera berkata pada Willy, wali kota Aston. Dave mengerti tentang mantra-mantra, dia juga bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh orang biasa seperti kita, sebaiknya kamu. Diam, Willy mengernyitkan keningnya. Juan, percuma kamu sudah berusia tua seperti ini, kenapa kamu percaya saja pada anak muda yang berbicara sembarangan seperti ini? Teknik membangkitkan jiwa apanya, di mana jiwaku sekarang? Wali kota Aston, dengarkan dulu penjelasanku. Benar. Juan, kalau kamu masih membahas hal ini, jangan salahkan saya langsung mengusirmu. Ini jelas hanya omong kosong. Ekspresi Willy menjadi dingin, dia jelas jijik dengan apa yang dikatakan Dave. Lagi pula, dalam posisinya, bagaimana mungkin dia bisa percaya pada dewa dan hantu? Juan tidak berani berkata-kata lagi, Dave juga menggelengkan kepalanya dan tidak bersuara lagi. Tidak lama kemudian, Tiara sudah selesai memasak, dan memanggil mereka untuk makan. Hanya saja suasana di meja makan sangat canggung. Raut wajah Willy menjadi sangat jelek. Setelah makan, Juan dan Dave juga tidak berlama-lama dan segera pamit. Dalam perjalanan pulang, Juan merasa khawatir dan bertanya, Dave, apakah wali kota Aston benar-benar mengalami teknik membangkitkan jiwa? Benar, Dave mengangguk. Kalau begitu coba pikirkan cara untuk menyelamatkannya. Pejabat seperti wali kota Aston sangat jarang ditemui. Meskipun dia agak kolot, tapi orangnya tidak mementingkan diri sendiri. Juan menatap Dave dengan tatapan memelas. Baik, tanpa Juan memintanya pun Dave tidak akan membiarkan para investor itu berhasil. Ini menyangkut kepentingan seluruh kota Surau. Melihat Dave menyetujuinya, Juan juga merasa lega, dia sudah pernah melihat kehebatan Dave. Itu sudah setara dengan kehebatan seorang titisan dewa. Dave turun di pertengahan jalan, dia tidak ikut ke kediaman keluarga Tanaka. Namun dia menghubungi Jansen dan memintanya membawa beberapa anggota. Tidak lama kemudian, Jansen membawa belasan bawahannya dengan mobil yang tangguh. Tuan Dave, ada masalah apa? Tanya Jansen. Jangan tanyakan lagi, ikuti saja saya. Dave membawa Jansen dan yang lainnya menuju rumah Willy untuk berjaga-jaga. Bukankah ini rumah wali kota Aston? Tuan Dave, apa yang sedang kamu lakukan? Wajah Jansen terlihat kebingungan. Jangan lihat dia yang mendapat panggilan ketua mafia di kota Surau. Itu tidak ada gunanya. Karena sehebat apapun ketua mafia, dia juga harus takut pada Willy, ketua kalangan atas di kota Surau. Sudah kubilang jangan tanyakan lagi. Dave sedikit tidak sabar dan menurunkan kursi penumpangnya, lalu memejamkan matanya dan beristirahat. Di dalam kamar hotel terpencil di kota Surau, 3 orang investor tadi sedang berada di dalam. Kualitas lingkungan hotel itu sangat buruk, dan tidak cocok dengan status mereka bertiga yang merupakan investor dari Futua. Tidak ada yang tahu kenapa mereka bertiga memilih tinggal di sana. Di dalam kamar,
Investor berjanggut itu duduk di atas ranjang sedangkan dua orang lainnya berdiri di sampingnya dengan wajah hormat. Menatapi investor berjenggot itu duduk bersila dan memejamkan matanya sedikit. Jari-jarinya tidak berhenti bergerak dan mulutnya terus melafalkan mantra. Dewa bumi dan tanah, Dewa 5 gunung, Dewa 8 arah, awan pembawa keberuntungan, datanglah dengan cepat. Sebuah gumpalan awan hitam keluar dari jari investor berjenggot itu dalam sekejap, lalu dalam sekejap juga menghilang. Sudah, investor berjenggot itu tersenyum sinis. Hahaha, ada Guru Yura yang turun tangan. Rencana kita tidak mungkin tidak berhasil. Seorang pengusaha gemuk dari Futua tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya pria berjanggut itu bukanlah investor. Di antara mereka bertiga, hanya seorang yang gemuk dan seorang yang kuruslah yang benar-benar investor dari Futua. Sedangkan pria berjanggut itu adalah seorang ahli sihir. Perlu diketahui kalau di luar negara ini, masih banyak orang-orang yang percaya pada hal seperti ini, dan banyak ahli sihir yang berkeliaran. Di luar sana, entah itu permasalahan mengenai tata letak perusahaan, nama anak, atau ketika pesta makan malam dapat mengarah pada negosiasi bisnis, banyak yang akan menanyakan pada ahli sihir untuk diramal. Meskipun ada banyak orang yang tidak tahu apa-apa dan hanya menipu uang, tetapi masih ada beberapa ahli sihir yang benar-benar memiliki keterampilan nyata, mengobati beberapa penyakit yang sulit disembuhkan. Oleh karena itu di luar sana, ahli sihir semakin terkenal dan banyak orang yang mengundang mereka dan memperlakukan mereka seperti tamu kehormatan. Dan Guru Yura ini adalah salah satu ahli sihir yang berada di luar negeri. Ilmu sihirnya sangat luar biasa, dan dua orang investor Futua ini menghabiskan banyak uang untuk mengundangnya. Si kurus dan si gemuk yang merupakan investor dari Futua ini sudah sejak lama tertarik pada kota surau. Mereka ingin membangun beberapa pabrik yang memiliki tingkat efisiensi yang tinggi tapi sangat mencemari lingkungan, dan mereka juga sudah mendengar kalau wali kota surau ini terkenal akan kejujurannya dan ini akan sulit untuk dibicarakan. Jadi mereka mengundang Guru Yura untuk turun tangan. Saya sudah menyiapkan surat perjanjiannya, setelah Willy menandatanganinya, dan kita berhasil mendapatkan surat perjanjian itu, dia tidak akan bisa menyangkal lagi. Dua investor itu mengeluarkan surat perjanjian yang sudah disiapkan sejak awal, dan tersenyum licik. Mereka sudah menggunakan cara seperti ini untuk menangani beberapa kontrak yang sulit didiskusikan, sudah dicoba dan diuji. Setelah masalah selesai, transfer 50 miliar ke rekeningku, saya mau mata uang Futua. Guru Yura berkata dengan tenang. Baik, pasti-pasti. Dua investor Futua itu mengangguk, dan berkata dengan menyanjung. Di kediaman Willy yang sedang tidur siang tiba-tiba membuka matanya. Tidak ada jejak cahaya di matanya, dan dia hanya menatap lurus ke langit-langit atap. Segera, Willy bangkit berdiri dan mengenakan jaketnya, lalu berjalan keluar. Sedangkan Tiara yang sedang beres-beres melihat Willy yang bangun, bertanya padanya, Willy, apa terjadi sesuatu? Kenapa tidak tidur siang? Willy tidak menjawab, dia membuka pintu rumah dan berjalan keluar. Orang ini, apa dia sudah bisu ya? Tiara menggerutu lalu tidak mempedulikannya dan kembali berberes-beres rumah. Willy berjalan keluar dari rumah dan masuk ke dalam mobil lalu melaju pergi. Tuan Dev, sudah keluar, sudah keluar. Jansen melihat Willy yang keluar segera membangunkan Dev. Dev kembali duduk tegak, dan melihat sikap Willy dia langsung mengerti apa yang terjadi dan berkata pada Jansen, ikuti. Jansen menyetir dan mengikuti di belakangnya. Mobil berbelok-belok di kota surau lalu pada akhirnya sampai di depan sebuah hotel yang sangat terpencil. Untuk apa Willy datang kemari? Jansen bertanya dengan heran. Dev melihat hotel bobrok itu dan tidak menjawab Jansen. Dia turun dari mobil dan melihat Willy berjalan masuk ke dalam hotel. Perintahkan bawahanmu untuk mengepung hotel, jangan sampai ada satu orang pun yang kabur. Dev memerintahkan Jansen. Jansen mengangguk, dia menatap belasan bawahannya dan berkata dengan dingin. Perintah dari Tuan Dev. Kepung area hotel ini dan jangan biarkan satu orang pun keluar masuk. Kalau ada satu orang yang lolos, nyawa kalian akan menjadi gantinya. Baik, belasan orang dari Yayasan Nusantara menjawab dengan serempak dan segera mengepung area hotel dan memperhatikan dengan serius. Ayo, kamu ikut saya ke dalam. Dev membawa Jansen masuk ke dalam hotel. Pada saat itu, di salah satu kamar hotel di lantai 2, Willy sedang berdiri mematung di sana, tatapan matanya kosong. Guru Yura dan dua orang investor yang melihat Willy datang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, orang nomor satu di kota surau sekarang mendengarkan perintah kita dengan patuh.
Investor dari Futua yang agak gemuk itu tertawa dan menepuk wajah Willy dengan tangannya. Siapa yang menyangka, orang nomor satu di kota surau sekarang menjadi boneka kita. Kedepannya, seluruh kota surau akan menjadi milik kita. Investor yang berbadan kurus juga berteriak bersemangat. Cepat keluarkan surat perjanjian dan suruh dia tanda tangani. Guru Yura mendesak. Selama kontrak ditanda tangani, walaupun ada kesalahan yang terjadi, 50 miliar itu harus ditransfer ke rekeningnya. Investor kurus yang mendengarnya segera mengeluarkan kontrak yang sudah disiapkan, dan memberikan kepada Willy, cepat tanda tangani. Willy mengambil pulpen lalu mengambil surat perjanjian dan menandatanganinya tanpa ragu. Dia juga mengeluarkan segel dari tas kerjanya dan mengecapnya di atas kontrak. Sudah selesai, hahaha. Dua orang investor itu mengambil kontrak dan tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Guru Yura juga menyeringai, kalian berdua, sekarang masalahnya sudah selesai. Uangku juga sudah harus dibayarkan kan? Tentu. Investor gemuk itu bergegas mengeluarkan ponselnya dan setelah menekan-nekan, 50 miliar itu ditransfer ke rekening atas nama Guru Yura. Setelah mendapatkan notifikasi uang masuk, Guru Yura tertawa bahagia. Bam, dan saat mereka bertiga tertawa bahagia, pintu kamar dibanting oleh seseorang. Jansen menyerbu masuk dengan wajah sangar, dan Dev mengikuti di belakangnya. Jongkok semuanya. Jangan ada yang bergerak. Jansen memegang sebuah parang besar yang bersinar di tangannya. Melihat wajah sangar Jansen yang memegang pisang, dua orang investor itu menganggap Jansen adalah perampok. Hanya Guru Yura yang melihat Dev yang berada di belakang Jansen, dia mengernyitkan keningnya. Dia seperti pernah melihat Dev, sepertinya saat berada di rumah Willy. Saat itu dia bisa merasakan kalau Dev tidak biasa, jadi dia terus melihatnya, tapi dia sendiri tidak tahu apa yang membuatnya berbeda. Dev adalah seorang kultivator, mana mungkin seorang ahli sihir seperti dia bisa melihat aliran energi spiritual. Siapa kalian? Apa kalian tahu siapa orang yang berdiri di sini? Kalian berani datang merampok? Investor gemuk itu berteriak marah. Benar? Ini adalah orang nomor satu di kota surau, wali kota kalian, Willy, kalian bosan hidup. Dan investor kurus itu juga membeo. Sialan, saya menyuruh kalian jongkok, ya jongkok. Untuk apa banyak omong kosong? Jansen melayangkan tendangannya dan menendang kedua orang itu hingga terkapar di lantai. Dua orang ini hanyalah pengusaha, mereka lemah dan tentu tidak bisa menahan tendangan Jansen dan langsung tergeletak di lantai. Saudaraku, katakan saja apa maumu, yang penting jangan melukai orang. Guru Yura berkata pada Dev. Dia bisa merasakan kalau Dev adalah pengambil keputusannya. Apa yang kuinginkan? Kamu sudah tahu. Bisa sedikit teknik membangkitkan jiwa, berani berbuat macam-macam di kota surau. Dev menyeringai, tatapannya penuh penghinaan. Siapa kamu? Guru Yura mengernyitkan keningnya. Seseorang yang bisa menyebutkan teknik membangkitkan jiwa pastilah orang yang sama dengannya. Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Dev melihat Willy yang mematung, lalu memasukkan energi spiritual melalui kening Willy. Seketika tubuh Willy bergetar dan tatapan matanya memiliki energi spiritual. Ini, di mana saya? Willy tersadar dan bertanya dengan kaget. Wali kota Aston, kamu dikontrol menggunakan teknik membangkitkan jiwa kemari. Dev berkata pada Willy. Kali ini, Willy tidak langsung menegur Dev. Dia melihat ke arah dua investor Futua yang sudah tersungkur di lantai, dan Guru Yura yang terlihat panik. Hatinya sangat terkejut, seluruh pikirannya kosong sekarang, pikirannya kacau. Kalian beritahukan kepada wali kota Aston, apa yang sebenarnya terjadi. Dev berkata lalu menunjuk kedua investor yang sedang tersungkur. Katakan, Jansen meletakkan parang yang ada di tangannya pada leher kedua investor itu. Saat ini, kedua investor itu sudah hampir mengompol, dan saat mereka hendak membuka mulut, Guru Yura tiba-tiba mengeluarkan sebuah tas kain dan mengguncangnya dengan keras. Kabut hitam keluar dari tas kain itu, mereka mempunyai taring dan cakar, dan seketika memenuhi seisi ruangan. Willy melihat adegan yang ada di depannya dan langsung tercengang. Jansen sebaliknya tidak memberikan respon apapun. Saat di kediaman Tuan Indrawan, atau di Yayasan Sahara, Jansen sudah pernah melihat roh yin seperti ini, dan Dev juga sudah menceritakan sedikit padanya, jadi dia tidak takut lagi. Trik rendahan. Dev mendengus dan membuka mulutnya, kabut hitam itu terhisap ke dalam perut Dev dalam sekejap. Melihat kabut hitamnya tersedot ke dalam perut Dev, Guru Yura seketika tercengang. Bahkan Willy juga melongo. Dia tidak pernah melihat situasi seperti ini. Hal-hal ini berada di luar nalarnya. Bruk,
Guru Yura yang tercengang langsung berlutut pada Dev. Titisan dewa, tolong ampuni saya. Tolong ampuni saya. Adik sudah tahu dosa-dosa adik. Guru Yura tidak berhenti bersujud pada Dev. Bagi Guru Yura, Dev adalah orang yang sama dengannya. Hanya saja Dev memiliki status dan tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengannya. Oleh karena itu dia menyebut dirinya sendiri adik. Kamu jelaskan pada wali kota Aston apa yang terjadi di sini? Dev berkata pada Guru Yura. Guru Yura tidak berani membantah dan langsung menjelaskan semuanya dengan detail pada Willy.